Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini gitu kan. Nah, oke. Jadi kali ini bro, kalau kita lihat dari price-nya Bitcoin dia mencoba gitu ya untuk menjebol di area 104.000 karena tepatnya kali ini berada di area 103,9 ribuan bro. Semoga saja ya saat kalian melihat ini nanti harganya udah di atas 104.000. Nah, amin. Dan kalau kita lihat bro ya untuk market cap malam hari ini sebenarnya ada rebound. Oke, dia udah menyentuh di area 3,3 triliun dolar. Terus kita melihat indeksnya altcoin masih sama, Fair and Greed Index juga masih sama. Parameter harga daripada altcoin didominasi dengan warna hijau, rebound ya bro ya, recover, mantap jiwa gitu kan meskipun belum 100% tapi udah mulai menunjukkan perform yang positif juga ya. Oke, terus kalau kita melihat perbandingan dari altcoin token-token yang berbasis utilitas gitu kan, kita masuk ke token-token yang berbasis hanya have fun. Tapi meme coin itu walaupun tercipta hanya sebagai have fun atau token seneng-seneng, tapi seiring berjalannya waktu udah memiliki utilitasnya tersendiri ya. Jadi dia udah mulai bergerak ke token-token utility gitu ya. Oke. Terus kalau kita lihat market cap ada kenaikan bro sekitar 4,77%. Parameter harganya juga udah mulai mantap jiwa. PP ini yang luar biasa bro, 8%. Ya kan gila nih PP ya. Oke, selamatlah buat holder PP yang udah dapat harga bawah gitu ya kan. Selamat profit 8% lumayan gede gitu kan. Nah, untuk Dogecoin 4%, Shiba Inu juga 4% bro. Trump Bong ini ya, Bong ini lumayan 7%, terus Fartcoin ini 9% ya kan. Wave ini sekitar 7%, Floki sekitar 8% kembali, Pengu, Bread. Jadi mayoritas dari meme coin juga recover bro, mantap jiwa. Oke. Sesuai dengan requestan dari beberapa rekan-rekan kita bro, Bang tolong bahasin si Mbak Inu dong. Oke ya kayaknya udah beberapa dekade ya, dekade lagi. Kita udah cukup lama ya nggak bahas Shiba Inu ya, seminggu atau berapa ya? Atau belum ada gitu ya. Kita bahas bro. Oke. Perkembangan daripada Shiba Inu bagaimana? Nah, kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri sih harganya udah mulai mantap ya, naik 4% dan di sini sebelum kita lihat dari chart dari TradingView, kita lihat newsnya dulu. Nah, jadi di sini bro, Shiba Inu ya, di mana ETF Shiba dapat menghantam pasar AS jika dua hal ini terjadi. Oke, ada dua apa ini? Ada dua prospek apa? Kita bahas bareng-bareng bro ya. Jadi beginilah cara ETF Shiba Inu meluncur di pasar Amerika Serikat. Pertama, persetujuan ETF Dogecoin. Oke. Dimana kita ketahui bersama-sama lah ya bro ya, untuk Dogecoin sendiri emang udah ada pengajuan daripada ETF-nya ya. Kalau nggak salah Dogecoin, Trump Coin, apalagi ya bro ya, ada beberapa meme coin kok ya. Nah terus di sini meskipun kedengarannya ironis, persetujuan ETF coin meme lainnya seperti ETF Dogecoin, Trump atau Bong, nah tiga ini ya bro ya, pada akhirnya dapat membuka jalan bagi ETF Shiba Inu. Nah untuk saat ini memang Shiba Inu itu belum ada yang ngajuin untuk ETF-nya, baru ada Dogecoin, Trump sama Bong bro ya yang udah diajuin. Padahal Shiba Inu ini menduduki meme coin terbesar kedua ya, dan ya walaupun tergeser sebentar banget oleh Trump, abis itu kan ya Trump turun, tetap posisi kedua diduduki oleh Shiba Inu, tapi belum ada yang ngajuin ETF Shiba Inu. Nah jadi di sini bro, eh kalau kita lihat ya kan hal ini dapat menjadi karena meningkatnya spekulasi. Oke, spekulasi tekanan dan sensasi yang dapat memaksa perusahaan untuk mengejar ETF token berpengalaman seperti Shiba, membantu mereka mempertimbangkan perubahan serius ini. Oke, persetujuan ETF koin meme lainnya berpotensi menjadi sinyal bagi SEC Amerika Serikat untuk meluncurkan pendirinya terhadap inovasi kripto, membantu ya Shiba mendapatkan momentum yang asli. Mantap ya. Yang kedua, di mana metrik kinerja harga daripada Shiba Inu yang luar biasa. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat perusahaan sering meluncurkan ETF produk yang telah menunjukkan harga dan daya tahan yang luar biasa, serta siap menghadapi sentimen pasar yang negatif dengan segala cara. Shiba Inu juga perlu menunjukkan kinerja harga yang sempurna. Oke, terus kalau kita lihat
Kiat bonus memperkenalkan kerangka regulasi yang terdesentralisasi juga. Jadi dominasi mata uang kripto kini telah berkembang ya dengan pesat bro. Oke ya, jadi inilah poin-poin yang dimana bisa membuat peluang Shiba Inu ya mendapatkan kursi di bangku ETF. Yang pertama kita tunggu aja bro ya, tunggu aja approval daripada ETF-nya Dogecoin. Kalau Dogecoin itu bisa masuk ke dalam platformnya ETF gitu kan, tidak menutup kemungkinan meme coin terbesar kedua seperti Shiba Inu juga bisa masuk ke depannya. Oke ya, semoga saja bro ya. Kalau ditanya jangka panjangnya untuk Shiba masih gimana Brang? 11-12 sama Dogecoin ya. Untuk saat ini dari sektor meme coin kalau menurut saya loh ya, yang bener-bener ada utilitas nyata bro, yang cukup banyak lah ya, itu Shiba Inu dan Dogecoin. Meskipun meme coin lainnya seperti Floki dan sebagainya itu memiliki juga, tapi kan masih belum begitu kenceng. Masih kenceng itu ya dua meme coin ini, Dogecoin dan Shiba Inu. Jadi kalau untuk jangka panjangnya masih oke juga gitu bro. Nah, di sini bro, kalau kita lihat untuk chart Shiba Inu ya, kalau kita lihat dalam time frame 4 jam sih masih bullish ya bro, pergerakannya itu harganya masih bullish kalau kita lihat dalam time frame 4 jamnya. Oke, dimana kalau kita lihat bro, untuk Shiba Inu sendiri kali ini udah hampir menyentuh di area 0,5 ya, di tengah-tengah nih 0,5. Nah, dia ada pantulan harga bro, pantulan harga. Nah semoga saja sih harga pantulan ini kuat ya bro. Dia ngejebol di zona sini bro, di area supply ini ya. Kalau area ya ini ya bro ya, sekitar 1,5an ini kejebol, maka nice, target berikutnya untuk Shiba Inu adalah di kisaran harga sini bro ya, di area 158 sampai di price harga di area 16an. Itu target terdekat daripada Shiba Inu. Oke, kemungkinan besar area ini cukup kuat bro untuk menahan pergerakan daripada Shiba Inu ya. Kalau kita lihat dari trendline-nya bro, itu akan menjadi area pendaratan daripada Shiba Inu. Nah, jadi selama area ini ya bro ya. Oke, bentar ya, kita ambil dulu. Selama area ini, oke kita ambil. Nah di sini ya bro, nah selama area ini itu nggak kebreak ya, ini ya bro yang ada garis merahnya, itu nggak kebreak oleh Shiba Inu, nggak turun sampai di sini ya. Shiba Inu itu nggak gini pergerakannya bro ya, nggak seperti ini. Nah nggak gini bro, kemungkinan besar ini peluangnya untuk rebound itu masih tinggi bro, seperti itu ya. Cuman kita juga perlu waspada dan hati-hati juga ya. Mungkin dia hanya ngambil swing low-nya di sini, di mana? Di sini ya bro, dia ngambil bisa habis itu mantul lagi ke atas. Cuman ini akan menjadi area pertahanan yang cukup kuat nih, yaitu di area kepala 13 sampai di kisaran harga kepala 12an lah ya. Itu akan menjadi area pertahanan yang cukup kuat bagi Shiba Inu. Oke, kita hapus dulu Fibonya ya. Kita hapus di sini, kita cek bareng-bareng, kita naikkan. Sorry ya, yang kehapus tadi apa ya? Nah kita hapus Fibonacci-nya, kita naikkan time frame-nya ke 1 hari. Ini 1 jam bro, sorry 1 hari. Di sini kita lihat, nah seperti ini. Kalau kita lihat dari 1 hari juga sebenarnya di sini cukup prospek ya bro ya. Area ini udah kebreak gitu kan, area ini udah kebreak, dia turun wajar aja. Dia turun untuk mencari apa? Untuk mencari bentar. Nah sini ya bro ya, di zona 618 sempat kelewat bro, habis itu bertahan di area 0,75an, mantul lagi rebound ke atas. Oke ya, kemungkinan sih price target daripada Shiba Inu untuk short termnya ya, kita berbicara short term bro. Oke, jangka pendeknya dulu. Untuk jangka pendeknya mungkin dia akan bisa sampai di price mana ya. Dia kan udah buat swing low nih. Nah ini ya bro ya, seperti yang kita bahas di time frame 4 jam tadi, kemungkinan bisa sampai di kisaran ini, di kisaran harga kepala 16. Oke, di kepala 16 nanti apa yang harus kita lakukan? Taking profit dulu bro. Di kepala 16 nanti taking profit 20 atau berapa ya, 30% bro. Takutnya di area tersebut akan aja terjadi retrace. Nanti kita lihat juga bro pergerakan dari time frame kecilnya gitu kan. Semisal nih dalam daily dia udah menyentuh di area 16, kita turunkan ke time frame 4 jam atau di area 1 jam untuk melihat sampai mana dia akan naik, sampai mana dia akan koreksi gitu ya. Area mana yang memiliki area yang cukup kuat untuk nahan Shiba Inu biar nggak turun gitu bro ya. Oke, jadi buat teman-teman Shiba Inu ya, ini perkembangan untuk Shiba Inu. Cuman kalau kalian ingin DCI ya, ingin DCI silakan kalian juga bisa bro, ambil posisi aja di kisaran sini ya.
Di area 13 bisa, di area 1385 sama di area 1351 atau kalian ingin ngambil di bawahnya lagi nih yaitu di area 12 bisa bro ya. Oke, penjaring aja di situ nggak masalah kok ya. Dan untuk jangka panjangnya masih oke juga kalau menurut saya pribadi Shiba Inu ya masih masih oke lah. Untuk target di area Rp1 juga bukan halu lagi, bukan halu gitu teman-teman. Kenapa bukan halu? Ya karena gini bro, mekanisme deflasi daripada Shiba Inu itu masih ada. Cuman kan memang nggak terlalu apa ya, nggak kenceng banget gitu ya. Terus di sini perkembangan daripada utility-nya juga meningkat gitu kan. Memiliki beberapa proyek sih sebenarnya yang belum launching seperti stablecoin sama layer 3-nya. Jadi arah ke area Rp1 kembali atau mungkin di 1,5 sampai Rp2 sih masih bisa gitu ya. Oke, tapi untuk jangka panjangnya tetap semangat dan salam